Halo semuanya para sahabat pendidikan, khususnya siswa kelas 8 SMP. Selamat datang di video pembelajaran IPS. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang mengenal negara-negara ASEAN bagian keempat, di mana negara anggota ASEAN yang akan kita bahas pada video ini adalah negara Myanmar dan negara Singapura. Ini masih lanjutan dari materi IPS kelas 8, bab yang pertama di semester 1. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menekankan tujuan pembelajaran yang hendak kita capai saat mempelajari materi di video ini, yaitu diharapkan siswa mampu menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN, secara khusus negara Myanmar dan Singapura. Tentunya masih bersama saya, Thomas Rinto Haromunte. Kita bahas yang pertama, yaitu negara Myanmar atau negara Burma atau negara Birma, di mana negara Myanmar sendiri menjadi salah satu negara anggota ASEAN ya. Kita bisa lihat wilayahnya di bagian peta yang tersedia di layar ini, di mana gambar yang diarsir dengan warna hijau ini merupakan wilayah geografis negara Myanmar. Kemudian ini merupakan bendera negara Myanmar, di mana terdiri dari 4 warna, yaitu warna kuning, warna hijau, dan warna merah, serta warna putih. Kemudian ini merupakan lambang dari negara Myanmar. Kita bisa lihat di bagian tengah lambangnya ada gambar peta negara Myanmar ya. Selanjutnya ini merupakan pagoda yang ada di Myanmar. Kita tahu bahwa di Myanmar sendiri ada lebih dari 2000-an pagoda yang dibangun di negara ini. Selanjutnya adalah karakteristik negara Myanmar, di mana negara Myanmar beribu kota di Naypyidaw atau istilah lainnya Naypyitaw. Kita bisa lihat wilayahnya di peta, di mana yang ditunjukkan panah berwarna hijau merupakan wilayah Naypyidaw sebagai ibu kota negara Myanmar. Nah, Naypyidaw sendiri menjadi ibu kota negara Myanmar dimulai sejak 2005 yang lalu. Tahun 2005 yang lalu, negara ini memindahkan ibu kotanya dari Yangon atau Rangon ke Naypyidaw. Artinya apa? Bahwa sebelum tahun 2005, negara Myanmar sendiri beribu kota di Yangon ya. Negara Myanmar memperoleh kemerdekaan pada tanggal 4 Januari 1948 dari Inggris. Negara ini merupakan bekas jajahan Inggris. Bentuk pemerintahannya adalah republik, artinya presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, di mana presiden Myanmar saat ini adalah Win Myint. Selanjutnya lagu kebangsaannya adalah Kaba Maki. Mata uang Myanmar adalah Kyat Burma. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Myanmar atau bahasa Burma. Meskipun ada bahasa lain yang digunakan seperti bahasa Inggris, bahasa daerah atau dialek lokal yang dipergunakan oleh masyarakat setempat. Kemudian letak dan luas negara Myanmar. Secara astronomis, negara Myanmar terletak di antara 10 derajat 30 menit lintang utara sampai 26 derajat lintang utara. Artinya seluruhnya berada di lintang utara, belahan bumi utara, begitu ya. Nah, serta terletak di antara 93 derajat bujur timur sampai 111 derajat 30 menit bujur timur. Adapun luas wilayah negara Myanmar kurang lebih 676.500 km persegi. Selanjutnya adalah batas-batas wilayah negara Myanmar, di mana di sebelah utara negara Myanmar berbatasan dengan negara India dan negara Republik Rakyat
Tiongkok atau Republik Rakyat Cina ya. Selanjutnya di sebelah selatan berbatasan dengan negara Thailand dan Laut Andaman. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan negara Republik Rakyat Tiongkok, negara Laos, dan negara Thailand. Terakhir di sebelah barat berbatasan dengan negara Bangladesh dan Teluk Benggala. Iklim yang dialami negara Myanmar bahwa sesuai dengan letak lintangnya, negara Myanmar sendiri mengalami iklim tropis dan iklim subtropis, di mana di bagian selatan beriklim tropis, sedangkan bagian utara beriklim subtropis. Di wilayah Myanmar sekitar Khatulistiwa, suhu udara rata-ratanya sedang. Bagian tengah, suhu udara rata-ratanya tinggi, sedangkan bagian utara memiliki suhu udara yang relatif dingin atau rendah karena terdapat pegunungan tinggi, yaitu bagian dari pegunungan Himalaya. Kita tahu, suatu daerah yang relatif tinggi, suhu udaranya biasanya lebih rendah. Semakin tinggi suatu tempat, suhu udaranya akan semakin rendah atau semakin berkurang. Nah, bagian utara negara Myanmar merupakan daerah yang relatif tinggi jika diukur dari permukaan laut, maka memiliki suhu udara yang relatif rendah. Curah hujan tertinggi terjadi di pegunungan Arakan Yoma, selanjutnya di daerah pedalaman, termasuk di Plato San, curah hujan rata-ratanya antara 1.300 mm hingga 1.900 mm per tahun. Plato artinya dataran tinggi ya. Daerah pedalaman artinya daerah yang jauh dari laut ya. Pedalaman jauh dari laut. Selanjutnya, dataran tinggi Mandalay merupakan zona yang kering. Artinya curah hujannya relatif rendah. Ini adalah bentang alam atau kenampakan alam yang dimiliki negara Myanmar. Di perbatasan daratan Myanmar banyak terdapat pegunungan, di mana pegunungan tersebut banyak ditutupi hutan yang bersifat lebat. Di antara pegunungan di sebelah barat dan timur, terdapat Sungai Irrawaddy yang merupakan sungai penting dan sungai terpanjang di negara Myanmar, di mana panjangnya kurang lebih 2.170 km. Kemudian di muara Sungai Irrawaddy ini terdapat delta yang sangat luas yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai area persawahan atau pertanian padi. Perlu kita ketahui bahwa delta artinya endapan lumpur di muara sungai yang bersifat subur. Delta adalah endapan lumpur di muara sungai yang bersifat subur. Mengapa bersifat subur? Karena banyak mengandung unsur hara yang terbawa oleh aliran sungai dan diendapkan di muara sungai tersebut. Ini merupakan wilayah aliran Sungai Irrawaddy yang ada di negara Myanmar. Selanjutnya, di bagian barat Myanmar terdapat pegunungan Arakan Yoma dengan ketinggian kurang lebih 2.700-an meter di atas permukaan laut. Di wilayah pegunungan Arakan Yoma ini terdapat Gunung Nat Mataung atau istilah lainnya Gunung Victoria di negara ini dengan ketinggian kurang lebih 3.053 meter di atas permukaan laut. Ini merupakan wilayah pegunungan Arakan Yoma di mana terdapat Gunung Nat Mataung atau Gunung Victoria. Selanjutnya, di wilayah pegunungan di bagian paling utara merupakan perbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok, terdapat Gunung Kakabo Raji ya. Gunung ini merupakan gunung tertinggi di negara Myanmar dengan ketinggian 5.800-an meter di atas permukaan laut.
Selanjutnya, Plato San yang ketinggiannya kurang lebih 900 meter dan bersifat bergelombang, terdiri atas batu kristal dan tanah liat, terletak di bagian timur negara Myanmar. Di wilayah Plato San mengalir sungai Salwen yang melintasi plato lewat lembah yang sempit. Ini merupakan wilayah Plato San di mana terdapat sungai Salwen. Ini merupakan badan sungai Irrawaddy, kemudian badan sungai Salwen, delta sungai Irrawaddy yang bersifat subur dan dijadikan sebagai areal persawahan atau pertanian padi. Kemudian Gunung Kakaboraji yang berada di bagian utara, di mana gunung ini merupakan gunung tertinggi di negara Myanmar. Selanjutnya, di Myanmar banyak ditemukan gunung-gunung tinggi seperti Gunung Moylen, Gunung Bumpahum, Gunung Karubum, Gunung Saramati, Gunung Ponyin Raji, Gunung Rangran Raji, Gunung Tani Raji, Gunung Madoi Raji, Gunung Tasudo Raji, Timi Raji, dan Gunung Dindau Raji. Selanjutnya adalah flora dan fauna yang ada di negara Myanmar, di mana sekitar 50% wilayah Myanmar ditutupi oleh hutan hujan tropis, di mana ditumbuhi oleh kayu jati, karet, pohon akasia, pohon bambu, kayu besi, hutan bakau, dan kelapa. Selanjutnya, di pegunungan utara terdapat hutan subtropis yang ditumbuhi oleh pohon pinus, pohon ek, berangan, dan tumbuhan paku. Jadi, hutan subtropis ini berada di bagian utara yang mengalami iklim subtropis tadi, sedangkan hutan hujan tropis berada di bagian selatan Myanmar yang mengalami iklim tropis juga ya. Selanjutnya, jenis fauna atau hewan yang ada di Myanmar antara lain ada gajah, badak, berjumlah 1 tentunya ya, ada rusa, ada babi hutan, kijang, babon, monyet, aneka jenis burung, dan jenis reptil. Selanjutnya adalah potensi sumber daya alam yang dimiliki negara Myanmar, di mana hasil pertanian dan perkebunan berupa pertanian padi, ada perkebunan teh di Plato San, ada perkebunan tembakau di bagian utara, ada tebu di lembah sungai Sitang, ada sayuran di daerah pantai Arakan Yoma, ada gandum, jagung, kapas, karet, dan berbagai jenis hasil pertanian dan perkebunan yang lain. Adapun hasil hutan berupa kayu jati dan kayu besi. Hasil tambang berupa minyak bumi di daerah Siriam, ada tambang gas alam di daerah Chau, ada tambang timah di daerah Tanintari, ada seng, batu bara, emas, perak, mangan, dan berbagai hasil pertambangan yang lain. Sedangkan daerah perikanan diperoleh dari kolam-kolam ikan yang ada di sekitar kota Yangon. Selanjutnya adalah potensi sumber daya manusia negara Myanmar, di mana sesuai hasil sensus 2017, jumlah penduduk negara Myanmar sebanyak 53.582.855 jiwa, dengan kepadatan penduduk 79 orang setiap 1 km persegi. Adapun angka kelahirannya 18,89 per 1000 penduduk. Jika dibulatkan berarti ada 19 orang bayi yang lahir dari setiap 1000 penduduk. Selanjutnya angka kematiannya 8 orang per 1000 penduduk. Indeks pembangunan manusia 0,578. Nah, jadi tingkat pendidikan di negara Myanmar sendiri cukup rendah begitu ya. Anak-anak yang putus sekolah di sana jumlahnya cukup tinggi karena biaya pendidikan yang relatif mahal di negara Myanmar. Angka harapan hidup di Myanmar 66,56 tahun,
sesuai hasil perhitungan 2017. Pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata penduduk negara ini $1.490. Ini sesuai hasil perhitungan 2017. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa pendapatan per kapita di negara Myanmar cukup rendah. Selanjutnya adalah rentang lama sekolah, sekitar 8,6 tahun. Agama yang mayoritas di Myanmar adalah agama Buddha, meskipun ada agama yang lain seperti Kristen dan Islam. Adapun etnis atau suku bangsa, yaitu ada suku Myanmar atau Bamar yang menjadi suku mayoritas paling banyak, ada suku San, Karen, Rakhine, etnis Tionghoa, etnis India, suku Mon, suku Kachin, dan suku yang lain. Sekarang kita akan membahas tentang negara Singapura sebagai salah satu negara anggota ASEAN. Singapura sendiri berada di semenanjung Malaya yang langsung berbatasan dengan negara Malaysia. Berikut ini merupakan bendera negara Singapura, di mana terdiri dari warna merah dan putih yang di dalamnya ada gambar bintang dan bulan sabit. Selanjutnya ini merupakan lambang Singapura. Ini merupakan wilayah Gardens by the Bay yang merupakan salah satu kawasan wisata di daerah negara Singapura. Karakteristik Singapura. Negara Singapura sendiri beribu kota di kota Singapura. Ini merupakan wilayahnya, bisa kita amati di peta. Memperoleh kemerdekaan pada tanggal 9 Agustus 1965, lepas dari kekuasaan Inggris pada tahun 1959, kemudian dari tahun 1959 sampai tahun 1963 menjadi bagian dari Malaysia. Selanjutnya, tanggal 9 Agustus 1965, Singapura memisahkan diri dari Malaysia dan menjadi suatu negara yang berdiri sendiri. Bentuk pemerintahan negara Singapura adalah republik, lebih tepatnya republik parlementer. Artinya, kepala negara adalah seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahan adalah seorang perdana menteri. Lagu kebangsaan adalah Majulah Singapura. Mata uang yang dipergunakan adalah dolar Singapura. Adapun bahasa resmi adalah bahasa Melayu, bahasa Mandarin, bahasa Tamil, dan bahasa Inggris. Selanjutnya adalah letak dan luas negara Singapura. Secara astronomis atau menurut lintang dan bujur, Singapura terletak di antara 1 derajat 15 menit lintang utara sampai 1 derajat 35 menit lintang utara. Artinya panjang lintang negara Singapura hanya 20 menit ya. Serta terletak di antara 103 derajat 40 menit bujur timur sampai 104 derajat 5 menit bujur timur. Panjang bujur Singapura juga hanya 25 menit ya, dari 103 derajat 40 menit sampai 104 derajat 5 menit. Berarti selisihnya hanya 25 menit ini kan. Artinya panjang bujur Singapura hanya 25 menit juga ya. Adapun luas wilayahnya kurang lebih 721,5 km persegi. Jika kita bandingkan dengan negara-negara kecil lainnya yang ada di dunia, Singapura menjadi salah satu dari 20 negara tersempit, 20 negara terkecil di dunia ya. Batas wilayah. Singapura di sebelah utara berbatasan dengan negara Malaysia,
lebih tepatnya di Selat Johor ya. Ini merupakan wilayah Selat Johor. Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Indonesia yang dipisahkan oleh Selat Singapura. Selanjutnya di sebelah timur berbatasan dengan kawasan negara Malaysia. Terakhir sebelah barat berbatasan dengan negara Malaysia dan Indonesia. Tepatnya di Selat Malaka, negara Malaysia dan Indonesia. Bentang alam atau kenampakan alam Singapura. Wilayah Singapura tersusun atas satu pulau besar dan puluhan pulau kecil. Di antaranya ada Pulau Tekong besar, Pulau Ubin, Pulau Sentosa, dan pulau-pulau yang lainnya. Jadi ada 60-an pulau-pulau kecil yang ada di Singapura. Nah, kemudian Pulau Singapura tidak memiliki pegunungan yang tinggi, tanahnya relatif rendah dan bergelombang dengan beberapa bukit. Di sana ada terdapat Bukit Timah yang merupakan bukit tertinggi dengan ketinggian kurang lebih 177 meter di atas permukaan laut. Ada Bukit Gombak juga, Bukit Panjang, dan Bukit Mandai. Ini merupakan Pulau Ubin dan Pulau Tekong besar. Ada juga Pulau Sentosa. Nah, wilayah yang dilingkari dengan warna hijau merupakan Bukit Timah, yang merupakan daerah tertinggi di negara Singapura. Di bagian barat laut ditandai oleh adanya bukit-bukit yang rendah. Di bagian selatan ditandai adanya rawa-rawa. Kemudian di sebelah timur sangat rendah sehingga daerahnya merupakan hasil timbunan rawa-rawa atau istilah lain yang kita sering dengar yaitu reklamasi, penimbunan air laut, menjadikan air laut sebagai daratan, begitu ya. Selanjutnya iklim yang dialami oleh negara Singapura. Sesuai dengan letak astronomisnya, lebih tepatnya letak lintangnya, bahwa Singapura mengalami iklim tropis dengan ciri-ciri curah hujan yang tinggi, penguapan yang tinggi, kelembapan udara yang tinggi, dan suhu udara rata-rata yang tinggi. Musim hujan terjadi antara bulan November sampai Maret. Sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan April sampai bulan September. Musim pancaroba atau musim pergantian terjadi pada bulan September sampai bulan November. Musim pancaroba ditandai dengan kondisi iklim yang berubah-ubah seperti itu ya, yang tidak menetap. Nah, kemudian curah hujan rata-rata di Singapura mencapai 2.500 mm per tahun, relatif tinggi tentunya ya. Suhu rata-rata mencapai 26 derajat Celcius. Hujan paling lebat jatuh di bulan Desember dan paling sedikit jatuh di bulan Agustus. Selanjutnya adalah flora dan fauna yang ada di Singapura. Di Singapura banyak hutan dan rawa yang telah ditimbun dengan tanah atau yang kita sebut sebagai reklamasi tadi. Sisa hutan tropis masih ada di bagian tenggara ya, dan juga di bagian timur laut yang dijadikan sebagai cagar alam. Flora atau tumbuhan di Singapura terdiri dari rain tree ya, ada pohon soga, ada pohon tembusu, ada bunga bougainville, dan jenis anggrek. Kita bisa lihat gambarnya seperti rain tree, pohon soga, hingga taman anggrek yang ada di Singapura. Adapun fauna yang hidup di Singapura bercorak Asiatik ya, memiliki kesamaan dengan fauna-fauna yang ada di benua Asia seperti ya langur ya,
lemur terbang, musang, babi liar, burung enggang, berang-berang, ada buaya, penyu, landak Malaka, ada terenggiling, ada rusa sambar, dan berbagai jenis fauna yang lain juga ya. Ini merupakan gambar langur. Kemudian lemur terbang, ada musang, ada babi liar, ada burung enggang, ada berang-berang. Selanjutnya adalah potensi sumber daya alam. Singapura merupakan negara industri dan negara perdagangan terbesar di Asia Tenggara, tetapi miskin sumber daya alam, sehingga Singapura setiap tahunnya harus mengimpor atau mendatangkan bahan mentah atau sumber daya alam dari negara lain ya, yang ekonominya sangat bergantung pada ekspor dan pengolahan barang impor ya. Seperti pada bidang manufaktur ya. Indonesia misalnya banyak mengimpor bahan-bahan mentah ke negara maju, salah satunya adalah ke negara Singapura. Kompleks industri didirikan di wilayah Jurong ya. Di tempat tersebut terdapat berbagai jenis industri seperti industri pengolahan karet, pengolahan timah, dan industri pengolahan minyak. Ini merupakan wilayah industri di negara Singapura. Selanjutnya, Singapura sebagai negara industri modern menghasilkan bermacam-macam barang seperti penyulingan minyak, tekstil, baja, elektronik, pakaian jadi, percetakan, dan penerbitan. Singapura juga menjadi induk bank bagi banyak negara ya. Singapura juga merupakan tujuan wisata dan pendidikan bagi negara-negara, khususnya negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Salah satunya adalah Indonesia. Banyak para siswa ataupun mahasiswa dari Indonesia yang menempuh pendidikan di Singapura. Wisatawan dari Indonesia juga banyak memilih tujuan wisatanya ke Singapura. Usaha pertanian di Singapura merupakan pertanian yang dilakukan secara intensif dan hidroponik. Peternakan berupa babi dan unggas, kemudian terdapat juga pembudidayaan ikan hias dan bunga anggrek. Yang terakhir adalah potensi sumber daya manusia di Singapura. Jumlah penduduk Singapura sesuai perhitungan 2018 mencapai 5.638.700 jiwa. Adapun kepadatan penduduknya 7.820 orang setiap 1 km persegi. Ini merupakan kepadatan penduduk yang sangat tinggi ya. Perlu kita ketahui bahwa Singapura menjadi negara terpadat kedua di dunia ya. Negara terpadat kedua setelah negara Monaco ya. Angka kelahiran di Singapura mencapai 7,9 atau jika dibulatkan mencapai 8 bayi yang lahir dari setiap 1.000 penduduk. Adapun angka kematiannya 3 orang dari setiap 1.000 penduduk. Indeks pembangunan manusianya mencapai 0,932 ya. Ini merupakan indeks pembangunan manusia yang relatif tinggi. Kita bisa simpulkan bahwa tingkat pendidikan di Singapura cukup baik ya. Terbukti dengan indeks pembangunan manusia yang sangat tinggi ya. Angka harapan hidup di Singapura 82,9 tahun ya, hampir 83 tahun angka harapan hidupnya. Artinya bisa kita simpulkan bahwa tingkat kesehatan di negara Singapura cukup baik. Terbukti dengan angka harapan hidupnya yang relatif tinggi ya. Pendapatan per kapita di negara ini mencapai 61.766.
Ini merupakan pendapatan per kapita yang relatif tinggi ya. Kita tahu bahwa perekonomian Singapura cukup baik, cukup maju. Singapura menjadi negara maju ya. Salah satu negara maju di kawasan Asia Tenggara. Termasuk juga salah satu negara terkaya di dunia ya. Di mana pendapatannya secara umum berasal dari kegiatan industri dan perdagangan. Agama mayoritas di Singapura yaitu agama Buddha yang dianut oleh etnis Tionghoa tentunya ya. Walaupun ada agama Islam, ada agama Kristen dan Taoisme, serta agama Hindu juga di sana. Etnis atau suku bangsa yang ada di Singapura yaitu Tionghoa yang menjadi etnis mayoritas. Di samping Tionghoa ada juga Melayu, India, serta imigran yang berasal dari berbagai negara. Sekian pembelajaran kita pada video kali ini. Selamat mempelajari materi yang ada dalam video ini. Jika kalian memiliki pertanyaan tentang materi yang ada dalam video ini, kalian bisa buat di bagian komentar ya. Akhir kata saya mengucapkan semangat belajar dan terus belajar.